Emon berangkat hari ini, malamnya Emon main, besok Emon ke Jogja, Emon ditelepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama channelnya ini Ajis. Channel Ajis ini Mon. Iya, Ajis. Ajis Susilanto. Dulu pernah kan sama Ajis? Pernah tuh. Prapon. Prapon. Awalnya mah Prapon. Si Ajis masih kecil banget itu. Ajis kecil. Tapi sudah belum bledos. Udah bledos. Dulu mah saya ngidolain si Ajis, tapi sekarang mah dia ngidolain saya lah. Ganti sekarang. Iya. Jadi waktu ketemu pertama Ajis Prapon itu Iya, Prapon. di Kalteng di Palangkaraya. asli Emon itu asli Emon. Iya, Emon asli tapi Kalteng kan? Kalteng, tapi Emon di sampingnya. Di samping. Berapa lama lagi dari Dari Palangka mah 3,5 jam lah di belakang layar. kalau ke tempat tinggal Emon di samping. Oke, ini kan musimnya sekarang musim YouTuber. Iya. Jadi tanya-tanyanya mungkin sudah bosan, sudah ini saya tanyanya langsung aja ke ini Mon. Pengalaman yang paling tidak terlupakan dalam main poli ya. Apa itu? Maksudnya yang senangnya, yang sedihnya kan banyak. Kalau lagi tarkam atau lagi pertandingan kan pasti ada momen senang, momen susah, momen apalah. Yuk, boleh diceritakan Mon. Nah, Kalau momen senangnya mah rata-rata tarkam semua seneng ya. iya bayarannya dong bos. Iya, itu yang pertama yang paling seneng yaitu pas nerima bayaran. Nah, tuh. Bayaran pertama mana? Bayaran nerima bayaran tuh. Terus apa ya, seneng aja gitu kalau dapat teman yang sama gitu sama kita gitu. Cuma kalau buat yang hal-hal yang paling menyenangkan tuh emang kayaknya sama aja sih semua. Cuma kalau menyedihkannya banyak. Tapi sebentar saya potong. Momen paling menyenangkan sampai sekarang kan karirnya dibilangnya sudah lumayan ya Mon. Tinggal satu lagi mungkin pencapaiannya Mon. Timnas. Iya, Betul kan? Tinggal Jadi sekarang memang sudah level Emon sudah ada di atas. Tinggal satu lagi timnas. Nah itu insya Allah maksudnya makin cita-cita dalam volinya makin sudah full aja itu Mas. Ada kepikiran untuk main ke luar negeri Mon, kayak kan sekarang udah musimnya main ke luar negeri ya Mon ya, betul ya? Kemarin katanya Emon juga ditawarin. Iya. Ya, gimana ceritanya Mon? Jadi kemarin tuh pas TC di Bandung ya. TC PON? Iya, TC PON tuh Mas Wibi itu nge-DM. Saya minta nomor, minta tinggi badan, berat badan, bisa saya dikasih semua kan? Ya. Saya kasih, terus dia bilang ya nanti dikabarin lah, dia udah ngomong, saya udah ngajuin ke klub yang ini. Tapi ternyata ya emang belum rezekinya kan? Belum rezekinya. Tapi cita-cita masih tetap ada ya untuk main keluar karena jam terbang di sana Emon ya, betul ya? Iya, cita-cita paling dekatnya dulu ya timnas ini dulu ya. Jadi mudah-mudahan rezekinya tahun depan bisa ada ya terserah setelah Pro Liga ada main ke luar negeri ya Mon. Amin. Didoain sama Wakadir biar rezekinya lancar terus Mon. Karena anak Wakadir idolanya kamu Bantar. Setiap YouTube carinya Sandi Akbar. Ini sudah di atas, jangan sampai turun Mon, pesan saya Mon. Karena kita jalan bareng, maksudnya sama, gurunya sama. Iya. Betul nggak Mon? Gurunya sama juga, panutannya sama. Iya. Intinya ya kalau Emon salah diingetin. Ya, harus itu Mon. Jadi tetap Biar nggak turun lah. Ya harus. Terus, nah lanjut yang tadi, pengalaman yang paling sedih ya, nyakitan buat Emon. Ya itu pas tarkam ke Lamongan. Iya. Terus Emon berangkat ke Jogja. Di Jogja Emon dapat berita duka itu, tadi nggak ada. Meninggal ya. Memang gimana? Kita semua kehilangan Emon. Ya gimana ya? Dia ngelarang Emon buat berangkat ke Lamongan.
Mungkin ya karena emang udah ngasih tahu, Firasat mungkin. udah firasat. Tapi emang nggak mikir sampai situ. Karena nggak ada yang nyangka. Iya, nggak ada yang nyangka kan. Ya siapa sih yang tahu orang setiap hari ketawa-tawa gitu, nggak ada sama sekali sakit, nggak ada sama sekali apa. Mon berangkat, ya memang udah ini dulu, udah cekcok dulu gini. Akhirnya jadi ngizinin gitu. Ya udah mau berapa hari kata tadi kayak gitu. Cepet pulang, nanti cepet latihan lagi dan ya siap, paling cuma 2 hari pulang. Mon berangkat hari ini, malamnya Emon main, besok Emon ke Jogja, Emon ditelepon tapi si ya namanya anak-anak Al-Hidayah itu kan ini dia nelpon Emon tapi nggak ngomong kalau ATD itu udah nggak ada yang berani gitu. Karena mereka juga tahu siapa yang paling dekat sama almarhum, siapa yang paling, maksudnya kalau diibaratkan sebagai pawangnya Emon siapa? Iya, yang bisa ngatur menangin Emon dan apa ya? Iya. Kayaknya jadi mereka bilangnya Teddy capek, Teddy ini kecapean mas, tapi sampean pulang sekarang ya. Dari situ Emon udah pikiran kemana-mana. Emon udah nanya kenapa? Enggak, Teddy cuma capek. Tadi sempat ini pingsan sebentar katanya. Jadinya ya udahlah, Emon pulang. Itu hati masih santai aja, tenang. Tengah perjalanan kan dikasih tahu sama teman Emon, si Aten itu nanya Emon, tadi kenapa? Dia bilang tadi udah nggak ada. Ya udah, dari situ Emon udah HP dan nelpon gini udah nggak kayak apa ya, kayak orang lemes gitu udah. Sepanjang jalan dari Jogja sampai Bekasi itu nggak selesai Emon nangis. Jadi memang kehilangan sosok yang ini, betul. Semua pasti kehilangan. Indonesia pun kehilangan. Sosok pelatih yang tegas, legend, quicker legend. Ya. Tapi tetap kita harus, saya semuanya yang pernah dekat sama almarhum harus, perjuangannya masih belum selesai. Kita harus masih berjuang terus. Masih ada adik-adik kamu di Klub Al-Hidayah, masih ada adik-adik kamu. Di saya juga masih ada adik-adik saya, junior-juniornya yang nanti juga tetap harus perjuangannya tetap. Mimpinya almarhum kan masih sukses semuanya kan. Setelah ATD dikuburin, Emon kumpul sama anak-anak. Kita tuh cuma kehilangan satu orang. Bukan berarti kita harus berhenti di sini. Kalian masih punya Emon, kalian masih punya Om Mansur, kalian masih punya yang lain di sini yang bisa bantu kalian. Gak ada yang baru kalian takutin. Gak usah mikir hidup kalian ke depannya bakal gimana. Allah udah ngatur semuanya. Rezeki, jodoh mau matut udah ada yang ini. Emon udah mengaku semua udah pegangan gitu lah. Sampai ngomong kayak gitu, Emon di pinggir makam ATD. Saya ikut bilang. Nah, pas itu Emon ngomong kayak gitu. Emon nggak sadar, Emon ngomong kayak gitu tuh nggak sadar. Emon habis bawa ATD ke bawah, Emon ngazanin ATD, pas ngubur itu Emon nggak sadar. Pas sadar Emon udah setengah tanah itu, Emon baru sadar. ATD udah di bawah, baru sadar. Tapi semangatnya luar biasa. Saya tahu juga karena berapa 2 tahun saya hampir Bandung. Setiap ke Bandung juga yang dicari. Iya pasti Pak Kadir. Dicari saya. Mana? Tahu sendiri Mon. Udah 5 menit belum di sini, nggak usah ke sini. Kalau ngomong kan itu sama. Jadi kan apa ya, itu kata-kata yang bikin ngangen ini. Jadi setiap ring teleponnya. Di mana? Gitu. Rak. Gila. Kayak orang marah, padahal emang dia sih kayak gitu orangnya. Jadi ya benar. Nah sudah, jadi ya itu sebagai apa ya, momen yang sudah dilupakan mungkin ya. Paling nggak bisa dilupakan. Sempet ini juga drop pas Tarkam itu. Udah, ngapain sih Tarkam lagi? Hampir ngomong gitu. Nanti Emon nggak bisa ngelihat orang ini. Udah dari situ. Tapi kalau misalnya Emon nggak ini, itu kan namanya hidup harus berjalan. Ya.
nggak mungkin kita stuck di langkah yang sekarang. Tujuan kita ke depan masih banyak. Memang ATD udah nggak ada, tapi jiwa dia masih semangatnya masih ada buat kita benar serius. Oke, sudah beres tentang yang momen indah sedihnya. Terus kita bahas tentang ini Bang. Katanya ada satu orang yang tahu karir kamu dari awal sampai sekarang ini. Itu ada karirnya, betul ya? Dari SMA. satu kampung di sana, satu daerah. Siapa namanya? Namanya Rian, Rian. tapi panggilnya Ateng. Kalau dipanggil Rian kebagusan sih namanya, Ateng aja bagus. Saya ingat Ateng si koki masak. Ya, nah, ngaliwat sama si Ateng. Betul. Mantap itu Bang. Dia laki-laki tapi berjiwa perempuan. Ya Teng, maaf Teng. Jadi memang mengayomi dia, bisa Iya, masak semua. bisa. Jadi semuanya dibabat sama dia lah. Mantap. Teng, good job Teng. Ngeliwat Teng, ngeliwat. Pakai daun. panjangin. Itu kan agenda ATD. Telur kocok jangan lupa. Terus sayur kangkung. Saya kangkung, sambal, kerupuk ya. Kerupuk. ATD mah itu aja udah. Pusing-pusing masak apa? Ngeliwat. Ngeliwat gitu. Udah bosan makan di rumah ya. Ngeliwat gitu. Terus Mon, ada satu orang yang berjasa buat kamu maksudnya buat pelatih yang bantu ada satu orang yang Ada. Itu orang paling the best lah kalau Taiwan lah. penggantinya almarhum sekarang ya. Iya. Latihan di Al Hidayah sama Iya, nama dia itu sekarang. Om Mansur. Mansur namanya. Jadi materi latihan semuanya sudah ada di sana sebenarnya. 99% udah HTD-nya itu dia. Betul. Udah merap semuanya. Ya, pokoknya ya tenang-tenang aja orang dia juga udah tahu gitu kan. Udah tahu tipikal Emon kayak gimana, tipikal anak-anak yang lain kayak gimana. Dia udah tahu. Sekarang yang tinggal ininya ini apa? Yang perjuangan ke depannya untuk memajukan lagi kan karena jangan berhenti sampai maksudnya cuma PON kan Iya. sayang. Ada Proliga, ada ini jadi ini apa pesannya buat adik-adiknya gimana Man? Pesan-pesan buat adik-adik supaya cita-citanya cepat tercapai. Intinya yang pertama itu apa? Ya intinya yang pertama sih ya tetap namanya orang mau sukses kan nggak mungkin nggak kerja keras Iya, kerja orang keras. nggak ada sukses yang instan apa nggak ada mie goreng mie kuah aja mau disantap yang katanya instan harus direbus dulu kan Jadi latihan ini terus ya apa agama-agama juga lah. Itu penuntun Jadi harus balance seimbang. harus balance. Ya. Heeh. Agama apa? Ibadah jalan, latihan jalan. Karena tanpa dibarengin sama doa, kita nggak akan ada apa. Iya, jadi latihan pun jangan pernah namanya ganggu ibadah. Itu yang penting. Bukan ibadah ganggu latihan, bukan. Tapi latihan jangan sampai ganggu ibadah. Emon, Arkam, tidak apa-apa gitu. Kalau ada aja ya udah. Main apa sholat dulu baru main. Mau masalah di WA mau apa ya terserah. Terima kasih ceritanya, meskipun ceritanya sedikit tapi berkesan gitu. Karena kita mengenang almarhum ya. Sama saya juga Mon kehilangan sama seperti Emon. Meskipun apa ya 2 tahun saya 2019, 2020, 2 tahun saya. Tapi memang momennya Semenjak di BJB aja ya. BJB dari waktu Proliga itu momennya di situ. Jadi kenal karena itulah. Jadi kalau udah sayang sama orang tuh mau dimanapun dia dicari. Susah. Berteman sama ATD Iya. itu susah, Pak. Bener. Betul. Susah yang bisa deketin ATD itu susah gitu. Kalau emang bukan dia yang mau kita buat ini tuh. Dia ngerti gitu siapa yang bisa dirangkul, siapa yang enggak. Sebenarnya tahu dia tuh gimana, semua tipikal temennya itu semua tahu. Cuma ya itu ya dia kan orangnya
namanya emang orang udah netral ya, cukup tahu gitu aja lah. Kalau Emon mah dia cuma pesen satu gini, jangan gampang diatur sama orang, apalagi dalam volley itu keras katanya. Kalau kamu berontak sekalian, tapi kamu bener, tapi kalau kamu salah, mau kamu gimana pun kamu diem, dia bilang kayak gitu. Sampai sekarang itu Emon. Makanya kenapa setiap ada permasalahan, kalau Emon bener, ya Emon berani. Mau siapapun itu Emon nggak pernah takut. Tapi kalau Emon salah, mau itu anak kecil, tapi kalau Emon salah, ya, Emon diem, nggak pernah berani ngomong itu. Jadi itu apa ya, moto hidup. Moto hidup. Sama pokoknya buat motivasi. Kalau buat motivasinya itulah. Kalau kita bisa bantu ya kenapa enggak gitu kan. Jadi udah. Oke. Ngobrol singkat sama Sandi Akbar. Si Predator. Ini sebenarnya ada pasangannya. Pasangannya. Kalau di Nankatsu ada Subasa sama Mikashi. Sama Misaki ya. Misaki. Kalau di Al Hidayah ada Emon sama Boy, tapi Boynya belum dapat momen. Nanti tinggal dapat sama Boy. Oke, terima kasih Mon. Ya, benar. Sukses terus. Tetap jangan lupa terus berkarya. Jangan lupa comment, like, and subscribe channel Aji Susilanto. Subedok.